Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 5 menit, dan pemateri juga sudah ada di room, langsung saja kita mulai ya acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, saya lanjutkan ke moderator. Kepada moderator, Hasna dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di acara kali ini, walau secara virtual. Hari ini di sini saya akan membacakan CV pemateri. Nama Mujahidah Solihatunisa, edukasi SDN Guru Minda Bandung, SMPN 37 Bandung, Multimedia SMKN 3 Bandung, Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Experience Wakil Ketua OSIS SMPN 37 Bandung, anggota Fokus Bandung, Divisi Humas OSIS SMKN 3 Bandung, achievement juara 3 lomba PowerPoint decorating tingkat Jawa Barat, juara 2 lomba debat kebangsaan tingkat Jawa Barat, peserta lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI, finalis lomba animasi dinamik tingkat nasional, juara 2 video challenge tingkat nasional, 12 besar lomba video RDK 42 tingkat nasional. Lahir Bandung 10 Mei 2003, alamat Jalan Siraranten, Kulon 4, nomor 41, Kecamatan Arca Manik. Selanjutnya pembacaan kepada pemateri, saya persilahkan. Halo semuanya. Langsung aja. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang udah diperkenalkan sama moderator tadi, saya Mujahidah Solihatunisa. Supaya akrab, panggilnya Muja aja ya. Karena kita juga mungkin ada yang seumuran. Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk menjadi pemateri tentang bijaknya bermedia sosial. Gitu. Di sini saya ingin menegaskan lagi, saya ingin memposisikan diri sebagai orang yang baru belajar, sebagai orang yang mau belajar, dan juga sebagai orang yang pengen menuntut ilmu baru gitu, dengan kenalan dengan teman-teman yang ada di sini gitu. Oke, sebelum kita mulai ke pemateriannya, kalau gitu kita baca ta'awudz dan basmalah bersama-sama ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau gitu ini bisa langsung presentasi aja ya. Gimana teman-teman, udah kelihatan? Udah. Oke. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bijak bermedia sosial. Oke, di sini kita ini dulu ya, kita artikan dulu satu-satu. Bijak itu apa sih gitu kan? Nah, bijak itu kalau menurut KBBI itu artinya menjunjung tinggi akal gitu. Jadi bijak itu segala tindakan kita, segala kelakuan yang kita lakukan itu harus kita pakai akal kita gitu. Di sini akal itu sudah pasti condongnya kepada sesuatu yang benar kan. Nah, bijak pun begitu. Jadi apapun yang kita lakukan, kita tuh harus menggunakan akal kita. Kenapa? Supaya tadi kita tuh benar gitu dalam melakukan sesuatu gitu. Oke, terus media sosial tuh apa sih? Media sosial itu media daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya bisa mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, berarti media sosial itu, media itu kan artinya kayak sebuah alat ya, atau sebuah wadah gitu kan. Sedangkan sosial itu adalah interaksi
antara 2 orang atau lebih gitu. Nah, berarti bisa dibilang media sosial itu artinya ketika kita ingin berinteraksi dengan orang lain, tapi kita tidak bisa ketemu secara langsung, makanya ada media, yaitu media sosial atau yang bisa kita sebut dengan sosmed. Nah, berarti bisa diartikan apa? Bijak bermedia sosial itu berarti bisa dibilang juga di mana kita ketika berinteraksi secara virtual yang tanpa ada batasan ruang dan waktu, tapi kita tuh tetap bijak gitu dalam berinteraksi. Ya gimana kita nggak nyakitin orang lain ketika kita berinteraksi, gimana kita tuh menjaga kata-kata kita supaya orang itu yang nggak sakit hati gitu ketika kita berinteraksi. Nah, berarti itulah bijak bermedia sosial gitu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, terus media sosial sendiri yang dipakai sama orang-orang Indonesia atau bahkan sama teman-teman sendiri apa aja sih? Oke, kita lihat ya. Ini data waktu Januari 2021. Oke, yang pertama itu ada YouTube. YouTube itu dipakai 93,8% sama orang Indonesia gitu. Terus WhatsApp ada 87,7%, Instagram ada 86,6%, Facebook ada 86,5%, dan Twitter ada 63,6%, dan TikTok ada 38,7%. Ini aku dapat sumbernya dari inet.detik.com. Insya Allah ya, ini mah datanya udah cukup dari artikel yang lumayan besar juga gitu. Jadi bisa dipercaya ya. Oke, ini pengguna media sosial di Indonesia, dan mungkin teman-teman sendiri kayaknya punya deh aplikasi-aplikasi ini kan, kayak kalau nggak punya aplikasi-aplikasi ini tuh kesannya kayak, apa ya, tidak bisa, pokoknya ya pasti punya gitu. Karena kalau misalnya kita nggak punya, ya berarti kita tuh kayak kurang sesuatu gitu dalam hidupnya, karena udah menjadi kebutuhan pokok juga gitu ya, kalau di dunia sekarang gitu. Oke, kita bahas ya satu-satu tentang aplikasinya. Oke, kita bahas dari YouTube sendiri ya. YouTube itu dibuat oleh 3 mantan karyawan PlayPal pada Februari 2005, bisa digunakan untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video gitu. Jadi YouTube sendiri sekarang kan kayak udah menjadi jejaring sosial nomor 1 kan, bisa dibilang di Indonesia juga udah paling teratas gitu. Kan kalau misalnya kita lagi belajar daring nih ya, ada yang nggak ngerti gitu, kan pasti kita larinya ke YouTube kan. Kalau misalnya kita kayak, aduh aku mah nggak bisa bayar buat les gitu, ya udah pasti orang tuh larinya ke YouTube gitu. Dan bahkan anak-anak zaman sekarang tuh pengen berlomba-lomba justru jadi seorang YouTuber gitu. Nah itu tuh kenapa ya orang-orang zaman sekarang tuh pengen banget gitu jadi YouTuber. Ya karena YouTube juga itu kayak memfasilitasi semua yang ada gitu. Kayak misalnya kita mau nge-upload video, mau posting video, bahkan kita tuh bisa dapat uang juga dari YouTube gitu. Oke, terus gimana sih cara penggunaan YouTube? Nah, kalau YouTube sendiri ya kita bisa nonton, bisa upload video kita, bisa like, comment, share, dan berlangganan video. Nah, teman-teman juga kalau misalnya tadi ada materi yang nggak ngerti dari pelajaran daring, itu kan pasti larinya ke YouTube. Nah, bisa juga nih kalau misalnya ada yang mau upload video di YouTube dan pengen jadi konten creator di YouTube gitu. Caranya tuh gampang banget ya, kalian tinggal upload videonya, terus syaratnya harus ada 1000 subscriber, sama selama 12 bulan terakhir itu ada 4000 jam tayang. Nah itu nanti bakal ada iklan yang masuk di video kalian, dan kalian bisa dapat uang itu. Itu tergantung dari nanti YouTube sendiri mau ngasihnya per bulan kah, atau per tahun kah, atau per segimana, itu juga nanti bisa jadi kesepakatan juga sama YouTube. Nah, pokoknya YouTube itu udah ngasih kita fasilitas juga nih, kita mau nonton kah, atau kita bahkan ingin berbagi video kita, itu tuh bisa aja gitu. Oke. Sekarang kita bahas Instagram ya. Nah, Instagram tuh apa sih? Instagram itu adalah sebuah aplikasi di mana kita berbagi foto dan video yang memungkinkan mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikan ke berbagai layanan jejaring sosial termasuk milik Instagram sendiri. Orang zaman kapan sih, maksudnya teman-teman di sini kan pasti pada punya Instagram ya, ya kali nggak punya Instagram gitu. Instagram sendiri kayak udah menjadi kebutuhan juga buat kita nih. Misalnya kayak kita mau ngelamar kerja nih, otomatis kan kita kayak, oh ini IG perusahaannya apa ya, kita lihat foto-foto IG-nya kayak gitu kan, kayak
kita mau nge-stalk orang nih, ya pasti kita kayak, nama IG-nya apa ya, nama IG-nya apa ya, pasti kan kita cari IG-nya gitu ya, Instagram-nya gitu. Jadi Instagram itu sudah seperti kayak membagikan biodata pribadi secara publik gitu. Jadi orang-orang tuh bisa mengenal kita, ya kadang itu dari Instagram itu sendiri gitu. Nah terus fitur-fitur Instagram tuh ada apa aja juga gitu, kita lihat. Ya kita bisa bikin profil, bisa ikuti pengguna lain, bisa bikin story 24 jam, bisa upload foto, video, komunikasi juga bisa, terus bisa juga buat promosi sama bisnis, bisa juga buat cari video orang lain dan berkunjung ke toko online gitu. Nah, Instagram sendiri juga kan kalau dulu ya, kalau tahu Instagram tuh cuman sebagai pembagi alamat aja gitu. Tapi karena Instagram ini sudah bertahun-tahun, akhirnya mereka itu mengembangkan fitur yang supaya nggak ditinggal gitu Instagram itu. Justru kayak Instagram tuh semakin update, semakin di-upgrade, supaya makin banyak gitu pengguna-penggunanya, dan orang-orang juga kayak semakin enak gitu kalau misalnya pakai Instagram gitu. Jadi Instagram pun terus berkembang, sama seperti aplikasi lain juga, yang dimana terus berkembang supaya nggak kehilangan pemakainya gitu. Dan juga banyak fitur-fitur yang bisa dipakai di Instagram juga gitu, yang nggak ngebosenin gitu buat kita. Oke. Terus kita bahas juga nih, ada TikTok nih. Nah, TikTok itu adalah sebuah jejaring sosial dan platform video musik Tiongkok. Aduh, tunggu sebentar. Oke, platform musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming, pendiri Taotiao. Aplikasi tersebut memperbolehkan para pemakai untuk membuat video musik pendek mereka sendiri. Nah kan kalau TikTok tuh biasanya kesannya kayak lebih asik ya, kayak aduh ngelihat orang yang ya mungkin yang joget-joget gitu ya di TikTok, kesannya tuh kayak aduh rame banget ya joget-joget di TikTok kayak gitu. Tapi bukan untuk joget-joget juga, kadang sekarang tuh TikTok tuh udah makin banyak ya konten kreator TikTok atau yang biasa disebut TikTokers gitu. Itu tuh udah banyak mereka tuh kayak ngasih konten-konten yang selain joget-joget juga gitu. Pokoknya ya itu tergantung si orang tadi pengen memberikan video apa gitu di aplikasi TikTok ini gitu. Oke, kita lihat di TikTok tuh bisa apa aja sih. Di TikTok juga bisa ikuti pengguna lain, bisa bikin profil, save konten, terus bisa cantumkan nama IG juga di TikTok, terus bisa like, komen, dan share, terus bisa upload video, cari video orang lain, bisa juga pilih musik kita sendiri gitu untuk bikin konten kalau kita pengen bikin video musik di TikTok. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas aplikasi sisanya ya. Oke, di sini ada WhatsApp. WhatsApp adalah aplikasi pesan instan untuk smartphone. Jika dilihat dari fungsi WhatsApp itu hampir sama kayak ya SMS gitu, yang biasa dipakai gitu di ponsel lama gitu. Nah, WhatsApp sendiri juga kayak untuk media komunikasi, di mana komunikasinya itu kayak lebih enteng gitu, lebih enak gitu. Karena kan kalau dulu SMS mungkin cuma pesan doang gitu ya, dan itu pun kayak pesan yang biasa kita kirim nanti di awal, kita tuh nggak bisa ngelihat lagi gitu si pesan itu tuh, pokoknya beda banget lah sama WhatsApp sekarang, kayak fiturnya tuh lebih enak. Terus kalau SMS dulu kan kayak nggak bisa kirim foto, nggak bisa kirim stiker, misalnya kita mau pakai emot-emot yang pengen kita pakai untuk menunjukkan ekspresi. Nah sekarang tuh WhatsApp tuh bisa gitu, jadi pengganti SMS yang bisa dibilang lebih canggih, lebih modern gitu untuk alat komunikasi. Oke, fitur WhatsApp sendiri ada apa aja sih? Nah, kita bisa bikin profil, bisa bikin grup chat, bisa tambah kontak, bisa bikin status, terus bisa chatting, dan bisa juga panggilan gitu. Nah, sekarang WhatsApp sendiri itu udah ada banyak fitur keamanan yang dimana ketika kita misalnya nih, aduh ada nomor orang yang nggak dikenal nih terus nge-WA, ya kita punya yang namanya fitur block gitu kan. Kita ya udah blok aja ini orang nggak kenal gitu, takutnya apa-apa gitu. Nah, terus biasanya nomor WhatsApp pun bersifatnya privasi. Nah, jadi ketika orang sudah ada WhatsApp tuh, kesannya kayak udah deket gitu. Nah, sedangkan kalau Instagram kan kayak lebih ini ya,
lebih bisa siapa aja gitu yang mau komunikasi sama kita gitu. Sedangkan kalau WhatsApp tuh kayak bener-bener circle pertemanannya tuh rata-rata ya teman deket gitu. Rata-rata orang juga mikirnya kalau WhatsApp tuh ya privasi, yang nggak bisa nomornya tuh nggak bisa disebarin ke sembarangan orang. Nah berarti kalau misalnya buat teman-teman yang suka nyebarin nomor temennya ke orang lain, itu tuh kalau bisa jangan gitu. Itu melanggar hak privasi orang lain gitu. Apalagi biasanya orang-orang yang pakai WhatsApp itu cuman cenderung ke teman-teman tertentu aja gitu yang pengen ada kontaknya gitu di kontak dia kayak gitu. Oke, itu dari WhatsApp ya. Nah, terus ini ada Facebook nih. Facebook adalah sebuah situs yang menghadirkan layanan jejaring sosial di mana para pengguna tidak hanya menampilkan tampilan dan informasi dirinya, melainkan dapat berinteraksi dengan pengguna lain yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Nah, siapa sih yang nggak kenal Facebook ya? Mungkin sekarang kan orang-orang udah, apalagi anak-anak seumuran kita kayaknya udah pada jarang nih ya pakai Facebook. Mungkin pakai Facebook cuma untuk login aplikasi tertentu. Terus Facebook juga, tapi jangan salah gitu, Facebook juga sampai sekarang masih hits gitu di Indonesia gitu terutama. Walaupun kita juga nggak tahu siapa para penggunanya, ya tapi Facebook sendiri itu biasanya kayak kita tuh nge-upload video, bisa maksudnya sekarang tuh udah banyak fitur-fitur lain dan juga kita bisa menampilkan informasi kita sendiri, misalnya mau bikin status kah atau mau nge-share foto kita, itu tuh bisa. Oke, kalau gitu kita lihat ya fitur-fitur di Facebook ada apa aja sih. Oke, ini ada beranda Facebooknya, bisa bikin profil, bisa lihat pengikut kita, terus ada menunya juga, ada kontak, terus ada posting, kita mau upload foto atau video, dan bahkan sekarang udah ada live ya gitu. Terus kita bisa bikin status, misalnya kalau kita lagi ngegabut apa, lagi mikirin apa, ya udah kita bikin status aja gitu. Oke, kita next. Terus ini ada Twitter. Twitter juga adalah jaringan sosial informasi real time yang menghubungkan penggunanya dengan cerita, ide, pendapat, dan berita terbaru tentang apa saja yang dianggapnya menarik. Nah, terus Twitter juga salah satu jejaring sosial layanan microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan hingga 140 karakter yang disebut dengan tweet. Gitu. Nah, Twitter sendiri ada apa aja sih? Oke, kita lihat. Twitter sendiri bisa ngelihat hal-hal yang populer, misalnya kayak ya kalau kita bisa lihat mah apa sih yang lagi trending gitu ya, otomatis kita kayak ngelihat Twitter gitu. Terus Twitter juga bisa atur profil kita, bisa lihat pengguna lain, bisa mengikuti dan lihat pengikut, terus bisa ada berbagai macam menu juga gitu. Nah, jadi Twitter sendiri biasanya kayak orang pakai, aduh aku lagi kepikiran apa ya, nge-tweet aja deh. Terus kayak aku lagi galau apa, nge-tweet aja deh, terus kayak lagi pengen ngungkapin pendapat atau argumen sesuatu, ya kita nge-Twitter gitu, jadi kita kayak nge-tweet gitu, apa yang kita pikirkan, kayak gitu. Nah, Twitter juga, sebenarnya kalau Twitter tuh lebih ke nggak bertanggung jawab, mau apa aja sih yang orang itu pakai gitu. Nah, gini, Twitter itu berbeda sama YouTube. Kalau YouTube tuh ada situs-situs yang mengandung unsur pornografi ataupun sara, itu biasanya YouTube tuh bakal bertindak gitu. Jadi kayak langsung videonya hilang, langsung kayak nggak bisa upload video lagi gitu. Nah, kalau Twitter tuh biasanya kesannya lebih bebas gitu. Makanya jangan heran ketika kita ngeliat di trending tuh kayak, aduh, parah banget gitu. Ya karena tadi Twitter tuh bener-bener kayak bebas aja gimana penggunanya pengen nge-upload apapun, mau itu ada unsur pornografi maupun ada unsur saranya gitu. Nah, jadi itu makanya media sosial itu begitu enak juga dan begitu berbahaya juga gitu. Tergantung gimana kita menggunakannya gitu. Oke, itu ada video. Itu adalah aplikasi yang tadi kita bahas. Nah, kenapa sih tadi aplikasinya kok dipisah ya? YouTube, Instagram, sama TikTok beda gitu sama yang tadi. Ya karena YouTube, Instagram, sama TikTok tuh lebih ke yang menghasilkan konten gitu, yang menghasilkan sebuah videonya tuh atau postingan kita tuh yang cakupannya lebih luas dan bahkan bisa menghasilkan uang gitu. Nah, sedangkan kalau tadi untuk WhatsApp, Twitter, dan Facebook, itu biasanya orang pakainya tuh untuk media komunikasi gitu. Nah, sebenarnya bisa-bisa aja sih kayak kita jualan di WhatsApp ya, cuman kayak jangkauannya tuh lebih enak kalau misalnya kita kayak jualan di Instagram kayak gitu. Jadi
di antara aplikasi-aplikasi ini tuh yang sering digunakan orang Indonesia ya tadi untuk berkomunikasi bisa, untuk mengupload konten juga bisa, untuk berbisnis juga bisa, dan lain-lain juga bisa gitu. Oke, sekarang kita mulai ke bahasan pokoknya ya. Nah, tadi kan kita bakal ngebahas kayak bijak bermedia sosial gitu. Nah, pertanyaannya, emang kenapa sih kita harus bijak bermedia sosial gitu? Oke, kita lihat. Ya, karena tadi, kenapa kita harus bijak bermedia sosial? Karena penyebaran informasi itu sangat gampang gitu, mudah banget. Misalnya kita kayak pengen informasiin ulang tahun kita aja nih ya, orang-orang tuh kadang tahu gitu. Ya karena tadi kita tuh kayak nyantumin misalnya ulang tahun kita tuh tanggal segini. Nah orang tuh tahu gitu. Jadi penyebaran informasi itu sangat mudah. Maksudnya kalau ulang tahun kayaknya informasi data pribadinya nggak terlalu ya maksudnya masih agak nggak apa-apa gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya udah informasi sampai alamat, sampai kode pos, atau bahkan kayak alamat rumah yang begitu detail, itu harus hati-hati, karena nanti kita nggak tahu nanti siapa yang bakal ngirim paket ke rumah kita, nanti siapa yang bakal datangin ke rumah kita, nanti siapa yang bakal, ya bisa bilang jadi penguntit buat kita, itu tuh banyak gitu, sering terjadi. Makanya kenapa kita harus bijak, ya jangan sampai informasi yang kita punya itu kesebar gitu ke orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Terus ada juga informasi yang belum tentu kebenarannya. Ya seperti yang kita lihat ya, kayak penyebaran berita bohong gitu atau hoax gitu ya. Itu tuh kayak udah jadi hal yang nggak wajar juga sih. Udah jadi hal yang banyak gitu di kalangan masyarakat kita gitu. Kayak bahkan kalau misalnya kita mikir-mikir lagi, kayak bingung juga nih mana nih yang benar gitu di antara berita bohong ini, karena saking banyaknya berita sampai kita tuh bingung harus percaya yang mana gitu. Nah itu tuh harus hati-hati juga gitu. Nah terus ada juga tidak ada privasi, siapa aja bisa ngelihat dan menyebarkan. Bahkan kalau misalnya kita aplikasi, misalnya nih Instagram kita di privat, itu tuh bisa aja kesebar gitu. Itu tuh bisa aja karena tidak menutup kemungkinan kita itu bisa dijelajahi sama orang lain gitu. Nah bisa aja ada orang yang teman kita nih yang dikira bisa dipercaya dengan kita save kontak dia gitu di WhatsApp kita, ternyata dia menyebarkan WhatsApp kita ke orang yang nggak dikenal. Misalnya tuh kayak kalau misalnya nih WhatsApp, misalnya nih kita cewek nih ya, terus kayak lihat ini cantik nih, mau nggak WA-nya nih, mau nggak WA-nya, kayak kita share, nanti si orang yang tadi nargetin kita tuh bakal nge-WA kita kan kayak boleh kenalan nggak, misalnya tuh ya, biasa modus-modus kayak gitu. Itu tuh harus hati-hati karena walaupun bukan masalah ini jual mahal atau gimana, karena ini udah menyangkut tentang privasi. Ingat ya, ini privasi. Semua orang berhak punya privasi, dan semua orang juga berhak melindungi privasinya. Nah, jadi ketika ada yang ngerasa nomor ini nggak dikenal dan mengancam, kita tuh berhak untuk ngeblok gitu. Kita tuh kayak, nggak apa-apa, mau dihapus juga. Bahkan kayak kita mau komplain, kamu dapat nomor aku dari mana? Nah, itu tuh diperjuangkan gitu sama kita, karena kita tuh berhak juga untuk merasa terlindungi gitu. Kalau misalnya kita menganggap ini sebagai ancaman, ya berarti kita harus menindaklanjuti itu gitu. Nah, terus ada juga cyberbullying. Nah, ini nih yang udah sering terjadi ya di sosial media gitu. Itu adalah segala bentuk kekerasan yang dilakukan melalui internet, seperti menghina orang, mengejek, mengancam, atau mempermalukan gitu. Ya misalnya kayak kita nih, ada public figure nih yang kayaknya kita tuh nggak suka banget, terus kita bikin second akun gitu ya, terus kayak kita tuh ngehina-hina dia, kamu kok jadi gendutan, kamu kok jadi kurusan, itu jerawatnya dirawat dong, canda jerawat, misalnya tuh, kamu kok jadi hitam, canda hitam, misalnya tuh kayak gitu. Nah kita tuh kayak, hal kayak gitu tuh jangan sampai gitu, emang kita punya hak apa untuk menghina orang lain gitu, emangnya kita siapa gitu, dengan kita menghina orang itu, bisa aja kan kita nggak tahu ya, dia tuh kayak ngerasa, aduh sakit hati, dia jadi nggak mau bersosial media lagi, dia jadi nggak mau, pokoknya jadi pengen menutup diri. Nah bisa aja nanti dia jadi depresi dan bahkan jadi bunuh diri. Hati-hati loh, kalau orang udah bunuh diri karena hinaan kita, bisa jadi nanti dipertanggungjawabkan loh. Misalnya nih, kenapa kau bunuh diri? Oh karena ada yang menghina saya jadi depresi, jadi sakit hati, jadi stres. Nah, nanti yang hina ini dimintai pertanggungjawabannya. Makanya harus hati-hati nih menggunakan media sosial, karena media sosial tuh bisa jadi amal jariah, bisa juga jadi dosa jariah.
Nah, jadi harus bijak ya. Nah, terus mengejek orang. Ya tadi kita jangan ngejek orang gitu, kayak ngerasa udah paling cakep aja kita ya ngejek-ngejek orang gitu kan. Kayak udah ngerasa paling itu mah kulitnya banyak jerawatnya. Ya padahal kita nggak tahu ya, bisa aja dia tuh udah berusaha gitu ya pengen ngehilangin itu ya, tapi gimana lagi, karena kondisi kulit orang juga beda-beda, kondisi fisik orang juga beda-beda. Kita punya hak apa gitu untuk menghina, untuk ngejek orang-orang itu gitu kan, kita nggak punya hak apa-apa ya. Emangnya kita yang menciptakan dia, bahkan emangnya kita yang menciptakan diri kita sendiri, kan bukan gitu. Nah terus ini mengancam nih, misalnya kayak kita mengancam orang, misalnya kayak kasus nih, ada banyak kasus yang orang pacaran, terus kayak misalnya salah satu pihaknya ngajak untuk putus gitu. Terus nanti kayak, oh kalau kamu ngajak aku putus, nanti aku sebarin nih video kamu misalnya. Kalau misalnya kamu ngajak aku cerai nih, aku nanti bakal sebarin nih video kamu misalnya kayak gitu-gitu. Nah itu tuh jangan gitu, kita jangan jadi orang-orang seperti itu gitu. Karena itu tuh nggak bijak gitu, nggak bijak bermedia sosial gitu. Emang kita punya hak apa gitu untuk ngancam orang lain? Udah tahu itu privasi orang lain, terus kita sebarin gitu. Kalau bisa dibilang udah tahu itu aib orang lain, terus kita sebarin gitu. Mungkin orang-orang di luar sana nggak mikirin konsekuensinya dosa gitu ya. Ya tapi kan insya Allah ya teman-teman di sini mah mikirnya kayak, oh kalau aku nyebarin aib orang, nanti dosa nih. Misalnya nih, kayak kita nih punya foto teman kita yang nggak pakai kerudung nih, terus kayak kita iseng upload aja foto kita, terus teman kita yang nggak pakai kerudung tadi tuh bisa aja dosanya tuh jadi ngalir, dan bahkan kita sendiri yang nge-upload tuh bisa aja dosanya juga jadi ngalir ke kita gitu, karena kita nggak melindungi teman kita kayak gitu. Nah terus kita juga jangan mempermalukan orang lain ya, kayak misalnya ya tadi kayak kita ngemalu-maluin orang gitu di sosial media, kayak misalnya kita nge-upload foto dia lagi apa gitu, misalnya nge-upload video dia lagi apa gitu, kesannya tuh kayak lebih mempermalukan gitu. Tapi itu tuh jangan sampai gitu kita kayak gitu, karena itu bentuk dari bully lah, kalau misalnya kata kita tuh bully ya. Nah kadang orang yang ngebully ini nggak sadar kalau dia ngebully. Nah jangan sampai kita tuh jadi orang kayak gitu yang nggak sadar kalau kita itu ngebully. Nah karena tadi arti bijak itu artinya menjunjung tinggi akal. Nah akal itu apa? Akal itu kan kondisi di mana kita sadar kan melakukan sesuatu. Nah berarti kalau misalnya kita nggak sadar kita ngebully, berarti kita nggak pakai akal kita. Nah, berarti kita belum siap untuk bermedia sosial, kayak gitu. Oke, kita bahas ke yang selanjutnya. Nah, terus apa akibatnya sih? Kita lihat akibatnya. Nah, ini nih, akibat kalau kita nggak bijak ya bermedia sosial. Nanti kita terjebak dengan konten hoax atau berita bohong, terus melihat hal-hal yang tidak atau belum sepantasnya, terus gaya hidup kita tuh kayak lebih konsumtif atau kayak terlalu banyak, misalnya nih kayak kita ngelihat public figure apa gitu, kayak beli sesuatu, aduh jadi pengen, misalnya dia kayak makan di restoran mewah, aduh jadi pengen nge-upload foto makan di sana, terus kayak beli baju baru gitu, aduh aku pengen punya baju kayak dia, kayak gitu. Nah itu tuh nanti cenderung kita tuh jadi sering belanja gitu kan, kayak apa nih yang baju yang lagi trending misalnya, oh beli bajunya, oh, ini lagi hits nih, lagi viral nih, mau beli deh biar sama kayak orang lain, biar nggak disangka kudet misalnya kayak gitu. Terus berkurangnya quality time dengan keluarga atau teman. Nah ini bahaya nih. Ini kalau misalnya kita kurangnya kayak waktu kita bersama keluarga sama teman, itu nanti bisa memunculkan yang namanya miskomunikasi, atau nanti itu yang bisa disebut kayak kurangnya rasa saling percaya gitu sama keluarga. Misalnya kayak kita ngelihat keluarga orang kok kayak lebih damai ya, misalnya ngelihat di media sosial gitu. Kok teman-teman orang kayak baik banget ya sama dia gitu, sedangkan teman aku nggak ada yang baik kayak teman-teman mereka gitu. Keluarga aku tidak seharmonis keluarga mereka gitu. Jadinya kita tuh makin iri aja sama kehidupan orang lain gitu. Nah, jadi kayak kita tuh cenderung nggak bersyukur gitu sama kondisi keluarga kita, sama teman kita. Ya, padahal kan tadi ya, kondisi keluarga orang emang beda-beda. Ada yang harmonis, ada yang tidak harmonis. Dan itu tuh sesuatu yang wajar gitu. Maksudnya wajar dalam konteks, gimana kalau ada yang salah, pasti ada yang benar. Gimana kalau ada yang baik, pasti ada yang buruk. Gimana kalau ada yang
Ya pokoknya sesuatu yang berkebalikan gitu. Mungkin keluarga mereka harmonis, nah tapi bisa aja ada kekurangan yang kita nggak tahu di keluarga itu tuh ada apa. Misalnya nih keluarganya sering jalan-jalan, ternyata si duit-duitnya hasil dari dia ngehutang misalnya. Sedangkan kita nggak ada hutang sama sekali, walaupun misalnya kondisi keluarga kita ya di rumah aja, nggak pernah jalan-jalan. Nah itu tuh kayak kebahagiaan untuk orang lain tuh emang beda-beda standarnya gitu. Dan gimana standar itu muncul bukan dari orang lain, tapi standar bahagia muncul itu gimana diri kita sendiri untuk membuat standar bahagia kita sendiri gitu. Orang lain nggak berhak kayak, oh bahagia tuh yang punya keluarga harmonis loh, bahagia tuh yang punya teman-teman yang nggak fake gitu ya. Itu tuh bahagia standar dari mana sih gitu, itu tuh dasarnya dari mana gitu, standar-standar bahagia kayak gitu. Nah, sedangkan standar bahagia yang kita bisa bikin itu ya tadi dari diri kita sendiri gitu. Mungkin keluarga kita nggak harmonis, tapi akhirnya terbentuk mental yang kuat kan dari keluarga-keluarga yang nggak harmonis. Terus teman-teman kita nih, kalau kita kenalan punya temennya fake terus, nah itu tuh nanti memunculkan kepekaan kita tuh lebih besar gitu. Jadi kita tuh kayak tahu, oh ini mah siklusnya sama nih kayak teman aku yang fake waktu itu, berarti kayak lebih bijak lagi untuk mencari teman kayak gitu. Oke, terus nanti ini ada revenge porn, itu tuh kayak tindakan pengancaman atau balas dendam yang menyebarkan konten yang bersifat seksual gitu. Nah ini nih, kayak tadi nih misalnya kayak pacaran nih, terus kayak nanti aku sebarin foto kita yang lagi ini ya, nanti aku sebarin ini kalau misalnya kamu ngajak aku putus, kalau kamu nggak mau bayar segini, nanti aku sebarin video kamu ya, kalau misalnya kamu nggak mau gimana-gimana, nanti diancamnya disebarin kayak gitu. Nah itu tuh jangan sampai gitu. Nah nanti kalau misalnya ada yang bilang, ya salah sendiri kenapa kamu waktu itu mau divideoin misalnya teh, ya salah juga, karena yang ngevideoinnya pun salah juga gitu. Nah jadi di sini tuh tidak bisa disalahkan hanya dari satu pihak saja gitu. Ini mau korban ataupun pelaku juga bisa dibilang sama-sama kurang bijak gitu. Dimana korban sendiri, ini yang dalam konteks yang sukarela ya, bukan yang karena dia itu korban yang dipaksa gitu. Misalnya yang sukarela nih, dia kayak sengaja nyebarin, misalnya nyebarin aurat dia gitu ke orang lain gitu. Nah itu tuh salah juga, itu nggak bijak gitu. Emangnya walaupun kita sepercaya-percayanya kita sama pacar kita misalnya ya, tapi kalau bisa jangan pacaran, oke? Misalnya kayak, ini mah contoh nih, kayak masyarakat umum ya, kita bahasnya masyarakat umum. Nah misalnya kayak orang, misalnya nih kayak cewek nih, nyebarin aurat dia ke laki-laki gitu, ke pacarnya gitu, terus bilang, aku mah udah percaya sama pacar aku, nanti aku juga bakal dinikahin kok, ya pokoknya mah aman-aman aja deh. Itu bohong banget. Karena kalau misalnya laki-laki mau serius, nggak akan kayak gitu. Nggak akan minta auratnya duluan, kayak gitulah kalau bisa dibilang. Dan bahkan tujuan menikahnya pun bukan karena untuk pemuas nafsu doang, kan pasti beda gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya yang secara terpaksa, misalnya kayak dipaksa nih, kayak dia dapat ancaman seksualnya tuh, ya dipaksa gitu untuk dibikinin video, itu nanti bakal ada perlindungan yang emang aku juga nggak tahu kejelasan perlindungan untuk pelecehan seksual secara digital gimana, karena ya begitulah, rumit sekali kan negara ini. Jadi kayak ancaman kayak gitu tuh sebenarnya kalau bisa dibilang belum ada perlindungan yang pasti kalau dari negara gitu. Nah tapi kita tuh bisa mencegah hal itu tuh terjadi gitu sama kita atau bahkan sama teman-teman kita gitu. Nah, hal yang kayak gitu tuh bisa kita cegah ya tadi dengan cara kita tuh bijak bermedia sosial. Apa yang pantas kita sebarkan, apa juga yang nggak pantas atau bisa dibilang jangan sama sekali kita sebarkan di media sosial kayak gitu. Oke, terus yang terakhir itu mengalami stres dan depresi akibat cyberbullying. Nah, tadi nih, stres sama depresi itu jangan dianggap kayak main-main ya. Ini tuh masalah serius gitu. Nah, kadang orang Indo tuh masih agak tabu ya sama yang namanya mental nih. Jadi kayak, segitu aja lebay, segitu aja alay, cuman digituin doang kok nangis, cuman diinin doang kok nangis. Gitu. Ya, Anda kan bukan diri dia gitu. Emang tahu apa yang dia rasain gitu. Ya mungkin kalau kamu kuat-kuat aja, tapi misalnya kalau aku, ya aku nggak bisa kayak gitu. Nah, apalagi orang yang udah ngalamin stres sama depresi, ketika dia dibully secara online, itu tuh nggak main-main loh.
Kadang kita kalau misalnya ngetik ke orang, enteng banget, kamu kok gendutan ya? Padahal orang lain, padahal dia tuh udah tahu, dia tuh gendut gitu, nggak usah ngasih tahu gitu. Dia tuh udah tahu. Terus kayak, kamu kok jerawatan? Ya dia juga udah tahu dia jerawatan. Jadi kenapa Anda harus ngasih tahu lagi gitu? Seolah-olah kayak ada penegasan ulang, seolah-olah orang yang jerawatan itu kayak nggak tahu diri gitu. Aku cuma ngasih tahu kok dia jerawatan, ya dia juga udah tahu gitu, dia jerawatan. Kenapa emangnya kayak gitu? Nah terus nanti dia malah jadi makin depresi, padahal kita nggak tahu apa perjuangan dia misalnya untuk menghilangin jerawat tadi, apa perjuangan dia supaya dia dapat badan yang langsing misalnya tuh kayak gitu, apa perjuangan dia supaya ya tadi untuk mengikuti standar-standar masyarakat yang nggak jelas itu sumbernya dari mana. Coba standar-standar masyarakat yang kayak cantik tuh harus kurus, cantik tuh harus putih, cantik tuh harus gini-gini. Itu tuh standar dari mana gitu, aku juga nggak tahu gitu. Hal-hal kayak gitu tuh seolah kayak udah jadi hal yang wajar gitu di masyarakat. Jadi seolah ketika kita tidak mengikuti standarnya masyarakat, ya tadi kita bakal tersisihkan, kita bakal dibully, atau enggak kita bakal kayak diejek-ejek, dipercanda-percandain kayak gitu. Nah itu kita jangan sampai kayak gitu ke orang lain gitu. Karena kan kita juga gak mau ya ada orang yang ke kita gitu kayak, kamu kok gendutan, kamu kok kurusan. Ya jangan deh. Ke orang lain pun kita jangan ya. Berarti kita kalau nggak mau digituin, kita juga jangan ngegituin orang lain kayak gitu. Oke, karena nggak sedikit loh yang udah bunuh diri gara-gara cyberbullying ini. Nah, mungkin kayak, itu mah kurang deket aja kali sama Tuhan, itu mah kurang ibadah, itu mah kurang ngaji, kurang apa gitu, makanya sholat, makanya ngaji, makanya ikut kajian, makanya seolah kita tuh ngasih solusinya tuh bukan pakai cara yang enakeun gitu. Nanti kita malah jadi kayak merasa paling benar deh kalau ngasih solusinya kayak gitu. Kayak seolah kita kayak udah paling deket aja sama Tuhan, seolah kita kayak udah paling sering ngaji aja gitu, seolah kayak kita yang paling tahu ilmu agama gitu ya. Mungkin kalau bisa dibilang orang yang stres sama depresi juga mungkin nggak terlalu deket gitu sama Tuhan, tapi ya kita jangan judgement kayak gitu dong. Nah terus kayak orang yang bunuh diri gara-gara cyberbullying nih, itu mah fix masuk neraka, ini masuk neraka, ini mah masuk nanti kayaknya mah yang pakai kerudung panjang yang sering konten-konten dakwah, ini mah fix masuk surga. Emangnya kita Tuhan yang menentukan surga nerakanya orang lain? Masalahnya kita sendiri aja nggak tahu kita masuk neraka atau surga. Jadi ketika ada orang yang misalnya meninggal dengan cara yang tidak pantas, ya misalnya kayak tadi bunuh diri, kita jangan pernah judge kalau dia bakal masuk neraka. Ya karena kita nggak tahu kan, kita kan bukan Tuhan gitu untuk menentukan hal itu gitu. Nah jadi tadi kita jangan sampai ngebuat orang jadi bunuh diri gara-gara kata-kata kita gitu. Walaupun misalnya kayak waktu itu nih ada kasus juga kan kayak seorang selebgram Indonesia tuh yang tiba-tiba buka kerudung kan, terus kayak kita tuh judge dia, wah dalil Quran segala dikeluarkan gitu. Terus bilang, ini tuh kita tuh nasehatin loh, kita tuh berdakwah loh ke dia buka kerudung dosa loh, dia buka gini-gini dosa loh. Nah, ya kalau mungkin secara logika dosa gitu. Nah, cuman kan secara kita kan belum pernah ngobrol kan sama orangnya, apa sih alasan dia jadi buka kerudung, apa sih alasan dia jadi seperti ini. Emang kita pernah ngobrol sama orangnya? Kan nggak pernah ya. Terus apa hak kita dengan menjudge yang begitu perih gitu, begitu pedesnya gitu, menjudge seorang lain gitu. Nah jadi tadi kita jangan pernah ngejudge orang lain, kita nggak pernah tahu kehidupan yang sedang dia alami sekarang gitu. Bahkan orang lain pun juga nggak berhak untuk ngejudge kita, ya karena tadi orang lain pun tidak tahu kehidupan kita seperti apa gitu. Oke, kita next. Oh ya, ini nih yang terjebak dalam konteks seksual hoax gitu ya. Nah ini tuh paling bahaya. Oke, kita lihat ya, hoax yang ada di aplikasi-aplikasi ini tuh, yang paling gede itu dari mana sih? Ini dia aplikasi hoax terbesar di Indonesia waktu tahun 2018. Ini dapat sumber dari dailysocial.id. Facebook ada 82,25%, WhatsApp ada 56,55%, dan Instagram ada 29,48%. Ini hoax di Indonesia yang dari aplikasi-aplikasi ini. Nah, terus 44,19% itu tidak meyakini atau tidak yakin memiliki kepiawaian dalam mendeteksi berita hoax.
Terus mayoritas responden ada 51,03% dari responden memilih untuk diam dan memilih untuk gak percaya gitu ketika ada hoax ini. Jadi ketika ada berita ini, udahlah bodo amat kayak gitu. Nah, apakah hal kayak gitu juga bisa jadi benar? Oke, kita bahas nih. Jelas orang yang nyebarin hoax udah jelas salah ya. Ini udah pasti salah gitu karena itu sama aja kayak menyebar fitnah, ya kan, fitnah lebih kejam dari pembunuh ya, hati-hati nih. Nah, terus ada orang yang memilih ketika ada berita hoax yang tersebar di grup keluarga nih ya misalnya, terus kita tadi diem aja gitu. Sedangkan keluarga besar kita tuh ngeresponnya tuh kayak, oh iya harus ikutin ini kata si berita ini. Terus kita yang udah tahu itu salah diem aja. Apakah kita juga nggak salah? Nah, bisa aja kan kita juga jadi salah karena kita mendiamkan sesuatu yang salah gitu. Nah, jadi jangan sampai ketika ada berita yang nggak tahu, yang nggak jelas ke datanya, ya kita kayak argumentasikan lagi, itu dapat beritanya dari mana? Emang bener ya kayak gini? Oh, emang itu udah terbukti? Emang itu udah gimana? Ya kita kayak tanyain lagi supaya nanti orang-orang yang asalnya mau terserap sama berita hoax itu kayak mikir lagi, iya juga ya, ini buktinya dari mana ya? Emang pernah ada penelitiannya ya? Emang pernah ada ininya ya? Nah, jadi orang tuh nanti bakal mikir lagi dan akhirnya memilih untuk nggak percaya sama berita hoax itu gitu. Nah, terus kayak kenapa sih orang nyebarin berita hoax? Ya, tadi mungkin karena kepentingan pribadi, misalnya pengen berbisnis atau kepentingan sekelompok orang atau kepentingan publik, I don't know, buat apa orang nyebarin hoax juga. Mungkin ingin menciptakan perpecahan, bisa jadi untuk iseng-iseng aja nih. Awas loh, ada juga orang yang nyebarin hoax karena dia gabut. Gabutnya benar-benar gabut, sumpah. Nah, jadi kayak soalnya berita hoax ini tuh dianggap hal yang wajar gitu. Itu tuh jangan. Nah, semakin kebohongan itu disebar-sebarkan terus-menerus, itu nanti jadi benar gitu. Orang tuh jadi mikirnya benar. Misalnya nih, coronavirus itu bisa disembuhin dengan kita misalnya dengan kita makan nanas gitu. Kenapa juga harus nanas coba? Misalnya dengan kita makan nanas gitu. Nah, padahal kita kayak nggak tahu itu riset dari mana, itu udah diteliti atau enggak, itu udah gimana, kan kita kayak nggak tahu gitu. Nah, mungkin hari pertama kayak, itu mah bohong. Terus besoknya disebarin lagi. Kayak berita hoaxnya tuh, nanas tuh mengandung ini. Yang kalau corona tuh nanti bakal mati gara-gara kandungan zat ini. Nah, itu hari kedua. Mungkin ada orang yang percaya gitu. Hari ketiga, makin dibesar-besarin si berita hoaxnya tuh. Cuman perkara tadi corona sama nanas gitu kan. Nah, akhirnya udah 1 bulan kemudian orang jadi percaya deh. Jadi vaksinnya diganti jadi nanas misalnya kayak gitu kan. Nah, itu tuh benar-benar sesuatu yang kebohongan yang kita ungkapkan terus-menerus, itu tuh bisa jadi benar. Nah, ini hati-hati nih. Ini bisa jadi benar kalau misalnya kita di awalnya kita enggak mencegah itu gitu. Atau bahkan kita sendiri tidak bijak untuk bermedia sosial gitu. Nah, ini udah banyak ya berita hoax yang sering terjadi di Indonesia. Oke, kalau gitu kita lanjutin ya. Nah, terus gimana sih caranya supaya kita bijak gitu ya bermedia sosial? Oke, ini mungkin ada beberapa tips ya supaya kita bijak. Nah, yang pertama, hindari penyebaran informasi tentang data diri. Misalnya nama asli, alamat rumah, nomor KTP, nah apalagi nomor KTP ini, jangan sampai disebar-sebarin untuk, kecuali kalau misalnya untuk data-data kuliah, untuk data-data kerja, itu kayaknya nggak apa-apa ya, karena kalau misalnya nomor KTP kita tersebar dari data-data kuliah, data-data kerja, itu nanti kita bisa menuntut tempat kuliah kita atau bahkan bisa menuntut perusahaan yang menyebarkan data kita kayak gitu. Nah, sedangkan kalau kita sendiri nggak jelas nih si nomor KTP kita mau disebarin ke siapa, ya wayahnya nanti itu jadi tanggung jawab untuk diri kita sendiri gitu. Misalnya nanti nomor ada yang ngaku-ngaku jadi kita nih, terus kayak tiba-tiba di akun rekening kita hutang jadi banyak gitu. Itu tuh karena ya tadi penyebaran nomor KTP yang kita sendiri kayak bingung gitu, kayak kita tuh nggak jelas gitu, kita nyimpen nomor KTP itu kemana gitu. Nah, terus alamat rumah juga hati-hati ya, kita jangan pernah nyebarin alamat rumah kita ke
aplikasi-aplikasi tertentu atau bahkan kayak cuman iseng doang nih, misalnya di bio WA kita nih alamat rumah jalan ini. Kalau misalnya tujuannya nggak jelas mah buat apa gitu, kecuali kalau misalnya buat itu all shop, nah otomatis kan kayak oh mau berkunjung nih ke tokonya secara offline, nah itu bisa nanti kita kasih tahu alamat kita. Nah, jadi harus jelas juga ya tujuannya. Terus ketahui konten yang bersifat publik sama juga yang bersifat privasi gitu. Kita harus sudah ngebedain mana yang harusnya kita privat, mana yang bisa kita sebarkan gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini juga udah pada bijak lah ya, mana kayak yang harus kita sebarin, mana yang harus kita jangan pernah sebarin, dan kalau bisa itu tuh hal yang paling dilarang untuk disebarkan gitu. Nah, terus cek juga kebenaran informasi sebelum menyebarkan pada orang lain. Nah, itu cek lagi nih, misalnya kita tiba-tiba dapat sesuatu nih dari grup, ya tadi tentang corona sama nanas gitu kan. Nah, itu tuh kayak dicek lagi gitu kebenarannya, kita cari sumbernya. Kalau bisa jangan dari satu sumber, tapi dari banyak sumber, bahkan ya dari artikel atau berita yang udah besar sekalipun, skalanya udah besar, misalnya kayak ini mah paling dipercaya gitu. Itu tuh bisa aja salah loh. Itu pernah kejadian juga. Nah, itu tuh bisa aja salah, makanya gimana kita tuh harus mengecek informasi itu benar-benar. Karena ya tadi, yang berita besar pun bisa jadi salah, apalagi yang nggak jelas gitu, ini tuh dari mana gitu. Nah, terus gunakan kata-kata yang sopan atau tidak menyinggung saat memberi komentar. Nah, itu, ini juga, atau mengupdate status ya. Nah, bisa aja nih kita, ya tadi kan kayak kita komentar di postingan orang, cari aja kesalahannya teh. Kayak ada aja kesalahannya tuh si orang itu untuk dikomentarin. Kayak itu tuh buat apa gitu, kita nyari-nyari kesalahan orang ya, kayak nggak pernah salah aja gitu. Kenapa kita nggak coba ambil yang hikmahnya aja gitu, yang bener-benernya aja gitu. Terus ini juga kayak ngupdate status buat nyepet-nyepet orang gitu kan. Kayak itu tuh buat apa gitu. Mungkin buat orangnya biar peka aja kali ya kalau disepet gitu ya. Ternyata yang disepetnya nggak peka, yang tersinggungnya banyak gitu. Nah, itu tuh hati-hati juga gitu sama hal-hal kayak gini. Yang kayak kita lagi marah sama orang, update status. Oh, gini ya, ternyata teman palsu tuh gini. Nah, ternyata si fake friend-nya mah tidak tersinggung. Ternyata yang tersinggungnya satu provinsi, kayak gitu kan. Nah, terus buat postingan dengan konten-konten edukatif. Nah, yang bisa bermanfaat bagi pembacanya. Atau bisa dibilang buat teman-teman yang nge-follow kita gitu. Nah, kita bikin postingan yang kontennya tuh ya edukatif aja. Misalnya kayak rutinitas kita belajar. Terus kayak kita ngasih tahu tips-tips MTK cepat, misalnya cara ngerjain matematika biar cepet gimana. Kalau nggak, tips biar rajin baca, tips biar jadi produktif, tips biar jadi apa gitu. Nah, itu tuh kita tuh kayak mendingan ngasih konten-konten kayak gitulah daripada drama-drama kayak aduh gak jelas banget gitu. Nah, sedangkan kalau terus nanti ada yang bilang, ada konten-konten kayak gitu mah biasanya viewersnya sedikit, nanti nggak balik modal, nanti nggak sepadan sama misalnya ini kita udah ngedit video yang benar-benar kayak untuk edukasi orang lain, ternyata viewersnya sedikit, nggak sepadan sama waktu yang udah kita luangkan gitu untuk mengedit video itu. Mendingan bikin konten joget-joget aja, mendingan kita bikin konten yang kayak nyebar-nyebar aurat aja supaya cepet viralnya, supaya dapat duitnya gitu kan. Ya begitulah lika-liku orang kan, kayak mikirnya mungkin bisa apa, mungkin mikirnya kayak pengennya cepet gitu, pengennya dapat uang yang cepet gitu. Padahal kan kalau misalnya kita pikir-pikir lagi, ini bukan masalah kita dapat duitnya kan. Ini gimana kita bisa mengedukasi orang lain, termasuk mengedukasi diri kita sendiri gitu. Nah, jangan sampai nanti teh postingan yang kita buat itu nanti jadi amal jariah atau juga bisa jadi dosa jariah gitu buat kita gitu. Nah, kalau misalnya jadi amal jariah ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya jadi dosa jariah gimana? Misalnya kita nih nge-upload video yang mau ngebuka aurat kita, terus kita hapus, ternyata udah di-save sama orang lain, dan orang lain tuh kayak nyebarin itu, ngejual video itu. Nah, itu tuh hati-hati gitu. Jangan sampai kita kayak gitu. Nah, karena mencegah itu kan lebih baik ya. Nah, jadi kita coba cegah hal-hal kayak gitu supaya nggak terjadi ke diri kita sendiri, ke teman-teman kita, ke keluarga kita kayak gitu.
Nah, terus gunakan tagar yang sesuai dengan konten yang diunggah. Ya, berarti tagarnya harus yang positif-positif ya. Terus ikuti akun-akun atau influence yang bermanfaat. Nah, kita kan jangan ngikutin influence yang ngebuat kita ngiri aja terus. Yang kayak ngebuat kita tuh, aduh, kayak aku mah nggak bisa seindah dia hidupnya. Aku mah nggak bisa semewah dia hidupnya. Ya, nggak akan bisa kalau misalnya cuma ngehalu doang lah gitu. Nah, jadi ikutin aja akun-akun dan influence yang emang itu tuh memberikan manfaat buat kita nih. Misalnya masalah kita jadi insecure, masalah kita jadi boros, masalah kita jadi konsumtif, itu tuh kita lihat nih, idola-idola yang kita ikutin tuh siapa aja. Karena biasanya nih, idola atau influence yang kita ikutin, itu tuh agak jadi cerminan diri kita sendiri gitu. Misalnya nih, si idolanya suka makan makanan junk food, kita tuh setiap hari ke restoran, upload, bikin status, makanannya mirip gitu. Terus misalnya kayak kita pakai baju mewah gitu, yang bahkan kalau dipikir-pikir lagi nggak mampu juga buat beli. Misalnya kita kayak minjem duit dulu, kalau nggak kayak kita nuntut ke orang tua kita supaya pengen beliin baju ini, supaya aku mirip kayak si idola yang aku ikutin ini gitu. Pengen banget kayak si idola itu tuh. Nah itu tuh jangan sampai gitu, kita tuh ngikutin influence yang kayak nggak jelas dia tuh mau ngasih apa sih ke para pengikutnya gitu. Kita harus cari kejelasan influence itu ke pengikutnya tuh mau ngasih apa. Kan lebih baik kalau kita ngikutin akun-akun yang ngebuat kita jadi produktif, yang ngebuat kita bisa dibilang jadi kayak agak ke mind blowing gitu kan. Terus kayak jadi kitanya sendiri merasa sehat gitu untuk mengikuti akun-akun tersebut gitu. Oke, terus batasi penggunaan waktu sosial media. Nah ini, jangan 24 jam ya. Karena sosial media tuh benar-benar nggak ada, apa ya, tidak terbatas ruang dan waktu tuh benar-benar gitu. Kita bahkan kalau kuat mah bisa seharian 24 jam kita pakai HP terus. Cuman demi ngeliat-liat sosial media kita gitu, ngeliat orang lain yang sedang berbahagia, ngeliat orang lain yang kayak duitnya banyak, ngeliat orang lain yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, ngehalu kayak gitu. Kitanya sendiri kucel, gak mandi, gak mau berjuang gitu, gak punya duit gitu kan. Kayak itu tuh dibatasin gitu penggunaan media sosial. Kalau mau media sosial tuh cuma sebagai sumber informasi, kalau nggak sebagai sumber penyemangat kita ngelihat orang lain, misalnya, oh dia ternyata bisa ya jadi orang kaya, aku pun pengen gimana ya caranya, oh ternyata dia berbisnis, oh ternyata dia ngapain misalnya, kan itu tuh lebih baik kan jadi hal-hal kayak gitu. Nah jadi kayak kita juga batasi juga penggunaan sosial media itu gitu. Oke, kita next. Nah, terus apa sih manfaatnya kalau misalnya kita udah bijak dalam bermedia sosial? Nah, ini ada manfaatnya, kita jadi terhindar dari cyberbullying, ya tadi, supaya kita jadi mental yang sehat, terus memperoleh sumber informasi yang terpercaya, jadi kita nggak mudah ditipu, terus sosial media juga sebagai langkah meniti karir nih, kita bisa nyari duit nih dari sosial media, bisa jadi vlogger, youtuber, influence, terus penulis artikel, bisa juga online shop, graphic designer, atau jadi pengajar kelas online, pokoknya masih banyak lagi lah. The real media sosial tuh benar-benar ngasih kita media untuk apapun gitu. Nah, jadi gimana kita bijak gitu di sini untuk bermedia sosialnya gitu. Terus menjadi agen perubahan dengan cara mengedukasi masyarakat dengan konten yang bermanfaat melalui sosial media dan menyebarkan kampanye yang bersifat positif. Nah, ini nih, kita kan pengennya jadi agen perubahan yang positif ya buat masyarakat ya. Jangan makin ngerusakin masyarakat Indonesia dengan kita ngasih tontonan yang nggak sepantasnya kita kasih gitu. Nah, kita tuh harus kayak jadi agen perubahan supaya ya Indonesia ini yang nonton konten kita tuh bisa sama-sama menjadi lebih baik juga gitu. Nah, terus membantu penyebaran informasi bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, misalnya nih kayak orang-orang yang emang kayak buta sosial media nih, kayak kita ngasih tahu nih, oh yang benar tuh gini loh, cara menghindari coronavirus tuh kayak gini loh yang benernya gitu. Sesuai datanya menurut penelitian ini, sesuai ini gitu. Jadi jelas gitu. Bahkan orang yang kayak, oh gitu misalnya teh, itu kayak tercerahkan gitu si pemikirannya tuh kayak gitu. Nah, terus
eksis dan tetap memberi contoh yang baik buat teman-teman gitu. Nah, jadi kayak tadi kita kayak ngasih contoh yang baik, walaupun misalnya kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik, ya tapi kita juga harus tetap mencontohkan yang baik gitu buat teman-teman kita gitu. Ini bukan masalah untung rugi yang punya duit sama yang enggak gitu. Ini tuh lebih ke siapa yang bisa memberikan kehidupan buat orang lain dengan cara bermanfaat, kan itu lebih baik ya, ketimbang kita kayak ngasih informasi yang berdrama-drama, konten yang drama-drama, ya nggak ada manfaatnya sama sekali. Dan orang yang kita tonton, orang yang nonton kita pun kayak, lah mereka udah ngeluangin waktu untuk hal kesia-siaan kayak gitu dengan nonton konten kita yang nggak bermanfaat gitu. Oke. Terus ini last ada tips and trick. Aku sengaja nggak nulis tips and tricks di sini karena pengennya tips and tricks ini teman-teman kayak mikir sendiri gitu. Gimana sih caranya supaya bijak bermedia sosial? Karena kan supaya lebih enak aja gitu ketika menemukan solusi dari diri teman-teman sendiri gitu. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Mohon maaf ya kalau misalnya banyak kekurangan atau mungkin kayak kalian kurang sreg gitu sama apa-apa, nanti kita diskusikan. Dan semoga ini bisa jadi bermanfaat, ambil hikmahnya. Kalau ada salah itu dari saya pribadi dan yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu sudah selesai, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Muja. Mungkin karena waktunya udah jam 10, untuk sesi tanya jawab bisa melalui media sosial ke Teh Muja. Boleh. Alhamdulillah penyampaian materi kali ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita yang mendengarkan dan untuk Teh Muja sendiri. Dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasdurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada MUT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Muja atas materinya. Ya, kalau gitu aku live duluan ya. Iya, makasih. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, sok. Oh iya. Dokumentasi dulu ya, Teh. Boleh. Siap ya. Oke. Bentar. 1, 2, 3. Tunggu. Can wait. Sekali lagi ya. Wait. 1, 2, 3. Oke, makasih banyak Teh Muja. Semoga Oke, makasih. pahala yang senantiasa mengalir materian yang diberikan kali ini. Jangan sungkan untuk kembali berbagi ya Teh. Siap. Di luar forum atau dimanapun itu. Oke. Ya, makasih semuanya. Sukses terus ya para Amin. kader-kader militan nih tuh. Temanku kader militan tuh. Keren tuh. Amin. Amin. Ya, tetap semangat ya. Duluan ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.